Kisah Benjamin Kelinci, karangan Patrick Potter. Pada suatu pagi, seekor kelinci kecil duduk di atas tanggul di tepi sungai. Dia menajamkan telinga dan mendengarkan tak-tuk langkah kuda poni. Ada kereta yang akan lewat. Kereta itu dikendarai oleh Pak McGregor, dan di sebelahnya duduk Bu McGregor memakai topinya yang terbaik. Begitu mereka lewat, Benyamin si kelinci kecil meluncur turun ke jalan dan berlari melompat-lompat menuju rumah saudaranya. Saudaranya tinggal di hutan, di belakang rumah Pak McGregor. Hutan itu dipenuhi lubang kelinci. Dan lubang yang paling rapi dan paling banyak pasirnya tinggallah Bibi dan keempat sepupunya Benyamin, Flopsy, Moxie, Cottontail, dan Peter. Bu kelinci telah menjanda. Dia mencari nafkah dengan merajut sarung tangan dari bulu kelinci. Aku pernah membeli sepasang waktu ada bazar. Dia juga menjual rempah-rempah dan teh rosemary dan tembakau kelinci yang kita sebut lavender. Benyamin tidak begitu ingin bertemu bibinya. Dia memutar lewat belakang pohon cemara dan nyaris tersandung puncak kepala sepupunya Peter. Peter sedang duduk sendirian, tampangnya memelas sekali. Dia bersarung sapu tangan merah. "Peter," sapa Benjamin dalam bisikan, "mana pakaianmu?" Peter menjawab, "Dipakai orang-orangan di kebun Pak McGregor," dan menceritakan bagaimana dia dikejar-kejar di kebun itu sampai terpaksa meninggalkan sepatu dan bajunya. Benyamin duduk di samping sepupunya dan memberitahunya bahwa Pak McGregor pergi naik kereta dan Bu McGregor juga. Dan pasti mereka akan pergi seharian karena Bu McGregor memakai topinya yang terbaik. Peter berkata dia berharap hujan turun. Saat itu terdengar suara Bu kelinci dari dalam lubang kelinci. Cottontail, ambilkan kamomel lagi." Peter berkata dia mungkin akan merasa lebih baik jika berjalan-jalan. Mereka berjalan bergandengan dan tiba di atas tembok di ujung hutan. Dari sana mereka memandang ke kebun Pak McGregor. Baju dan sepatu Peter tampak jelas dipakai orang-orangan, dilengkapi topi tua Pak McGregor. Benyamin berkata, menyelinap masuk lewat bawah pagar membuat baju rusak. Cara yang benar masuk kebun adalah memanjat dan turun dari pohon pir. Peter terjatuh dengan kepala lebih dulu, tetapi tak apa-apa karena tanah di bawahnya baru saja dicangkul sehingga lunak. Tanah itu ditanami selada. Mereka meninggalkan banyak jejak kaki kecil di seluruh petak selada, terutama si Benyamin yang memakai sandal kayu. Benyamin mengatakan bahwa yang pertama harus mereka lakukan adalah mengambil kembali pakaian Peter, agar sapu tangan merah Peter bisa digunakan untuk hal lain. Mereka melepas baju dan sepatu Peter dari orang-orangan. Tadi malam hujan, sepatu Peter penuh air dan bajunya agak mengerut. Benyamin mencoba topi tua Pak McGregor, tetapi topi itu terlalu besar untuknya. Kemudian dia menyarankan untuk membungkus bawang dengan sapu tangan sebagai oleh-oleh untuk bibinya. Peter tampak cemas.
Rasanya dia mendengar suara-suara mencurigakan. Benyamin sebaliknya merasa seolah berada di rumah sendiri dan melahap sehelai selada. Dia berkata bahwa dia biasa datang ke kebun itu bersama ayahnya untuk mengambil selada sebagai santapan minggu malam mereka. Nama ayah Benyamin adalah Pak Tua Benyamin Kelinci. Seladanya memang lezat sekali. Peter tidak makan apa-apa. Dia mengatakan dia ingin pulang. Dijatuhkannya separuh dari bawang-bawangnya. Benyamin berkata bahwa tak mungkin keluar dengan memanjat pohon pir dengan membawa bawang seberat itu. Dia mendahului berjalan dengan berani ke ujung kebun. Mereka melewati jalan setapak berpapan di bawah tembok bata merah. Para tikus duduk di depan pintu rumah mereka, memecah biji ceri. Mereka mengedipkan mata kepada Peter dan Benyamin. Peter menjatuhkan sebagian isi sapu tangannya lagi. Mereka tiba di antara pot-pot bunga dan tong air. Peter mendengar suara yang lebih mengerikan daripada sebelumnya. Matanya membesar sebesar permen loli. 2 langkah di depan sepupunya, mendadak Peter berhenti. Inilah yang dilihat kelinci-kelinci kecil itu ketika mereka berbelok di sudut. Sekali pandang, Benyamin langsung menarik Peter dan bawangnya untuk bersembunyi di bawah sebuah keranjang besar. Si kucing bangkit dan menggeliat, lalu datang mengendus-endus keranjang itu. Mungkin dia suka bau bawang. Yang jelas dia duduk di atas keranjang itu. Dia duduk di sana selama 5 jam. Aku tak bisa menggambarkan Peter dan Benyamin untukmu, karena di bawah keranjang cukup gelap dan bau bawangnya sangat menusuk hidung, membuat Peter dan Benyamin menangis. Matahari mulai condong ke balik hutan dan hari sudah sore, tetapi si kucing tetap duduk di atas keranjang. Beberapa saat kemudian terdengar langkah-langkah dan beberapa rontokan semen terjatuh dari atas tembok. Si kucing mendongak dan melihat Pak Tua Benyamin Kelinci berjalan di atas tembok teras atas. Dia mengisap pipa tembakau kelinci dan membawa tongkat kecil di tangannya. Dia sedang mencari-cari anaknya. Pak Tua Benyamin tidak suka kucing. Dia melompat turun dari tembok, langsung ke atas tubuh si kucing dan mengusirnya dari atas keranjang. Lalu menendangnya ke rumah kaca, sampai sebagian bulunya rontok. Saking kagetnya, si kucing tak sempat membalas mencakar. Setelah menendang si kucing ke dalam rumah kaca, Pak Tua Benyamin mengunci pintunya. Lalu dia kembali ke keranjang dan menyeret keluar anaknya pada kupingnya dan memukuli pantatnya dengan tongkat kecilnya. Kemudian dia menyeret keluar keponakannya Peter. Selanjutnya dia mengeluarkan bungkusan bawang dan berjalan keluar kebun. Ketika Pak McGregor pulang, kira-kira setengah jam kemudian, dia melihat beberapa hal yang membuatnya bingung. Tampaknya ada orang yang berjalan mondar-mandir di kebunnya memakai sandal kayu. Hanya saja jejak kakinya kecil sekali. Dia juga tak mengerti bagaimana si kucing bisa mengurung diri di dalam rumah kaca, lalu mengunci pintunya dari luar. Saat Peter tiba di rumah, ibunya memaafkannya karena dia senang sekali melihat Peter telah menemukan kembali sepatu dan bajunya. Cottontail dan Peter melipat sapu tangan merahnya, dan Bu Kelinci menguntai bawangnya dan menggantungkannya di atap dapur.
bersama dengan ikatan-ikatan rempah-rempah dan tembakau kelinci. Tamat.